Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola dan kali ini kita akan kembali untuk memberikan prediksi untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Babak 16 besar, 16 tim sudah dipastikan lolos dan seperti biasa mungkin kalau prediksi gua ini sedikit berbeda dengan kebanyakan prediksi dari teman-teman ya. Oke lah, tanpa banyak berbasa-basi gitu, langsung aja kita sama-sama untuk prediksi kawan-kawan ya. Kalian juga prediksi di kolom komentar. Menurut kalian siapa saja yang akan menang di partai 16 besar ini? Ini Piala Dunia 2026 banyak sekali kejutan. Jadi mungkin teman-teman juga akan memberikan prediksi dengan sedikit kejutan-kejutan ya. Langsung aja pertandingan pertama kawan-kawan, ini ada Paraguay berhadapan dengan Prancis. Gua terlalu percaya diri di babak 32 besar Paraguay dengan Jerman. Gua menjagokan Jerman. Gua bilang Jerman di atas kertas unggul dari segi segalanya. Tapi apa yang terjadi? Paraguay menggiring Jerman ke babak adu penalti dan di sanalah Jerman tumbang. Jerman gagal menghadapi Paraguay dan Jerman pulang lebih dulu. Paraguay tampil luar biasa, pertahanan mereka sangat solid dan mereka akhirnya berhasil membuat Jerman tidak berdaya di partai atau di drama adu penalti. Kemudian lawannya adalah Prancis. Kalau menurut gua berbeda dengan Jerman lah. Prancis ini adalah tim yang bisa untuk memecah kebuntuan. Prancis punya pemain-pemain yang bergerak di depan sangat cair ya. Ada Olise, Mbappe, Dembele, Desire, bahkan Barcola dan semuanya sudah cetak gol. Jadi gua rasa meskipun Paraguay kemarin memberikan kejutan terhadap Jerman, Prancis menurut gua akan menang di pertandingan ini meskipun mungkin ada sedikit lebih menurun lah produktivitas golnya. Mungkin kalau di laga-laga sebelumnya Prancis cetak 3 gol gitu ya. Di pertandingan menghadapi Paraguay ini karena Paraguay penampilan di bertahannya sangat solid, mungkin Prancis 2 aja gitu ya. Itu kalau prediksi gua teman-teman. Dan gua yakin kayaknya Prancis nggak akan kebobolan di laga ini. Jadi untuk Prancis Paraguay, Prancis deh. Gua masih Prancis deh, nggak tahu dengan kalian. Coba komen. Oke, lanjut. Ini ada pertandingan Kanada tuan rumah berhadapan dengan Maroko. Ini pertandingan yang sangat sengit sepertinya ya. Kanada itu tuan rumah, Maroko itu tim yang sekarang sedang naik daun. Kanada menurut gua merupakan salah satu tim dari tiga tuan rumah ini yang mungkin paling lemah ya. Kanada ini menurut gua menghadapi Maroko ini akan sangat sulit lah. Kanada kemarin menghadapi Apsel menang 1-0 dan Marokonya meskipun menangnya adu penalti tapi lawan yang dihadapi adalah Belanda. Maroko menumbangkan Belanda di babak 32 besar dari adu penalti dan Maroko bermain sangat luar biasa, bahkan Belanda pun takut mereka untuk main menyerang. Akhirnya Maroko yang pegang kendali permainan, bermain dengan ofensif dan membuat Belanda harus bertahan total ya, menentang filosofi sepak bola mereka sendiri dengan total footballnya. Dan itulah kenapa mungkin alasan Belanda memainkan permainan bertahan karena takut dengan Maroko. Jadi Maroko ini adalah tim yang ditakuti di Piala Dunia ini. Menghadapi Kanada, gua rasa Kanada akan sampai di sini. Maroko mungkin yang akan melanjutkan perjalanannya menuju quarter final. Gua jagoin Maroko menghadapi Kanada. Oke, lanjut masih di bagian kanan ini ada Portugal berhadapan dengan Spanyol. Ini partai yang sangat menarik di 16 besar. Agak cukup kepagian ya mereka bertemu. Mungkin lebih menariknya ini semifinal gitu atau quarter final lah minimal gitu ya. Ini 16 besar mereka sudah bertemu. Portugal menghadapi Spanyol. Prediksi kalian dulu deh bagaimana untuk pertandingan Portugal lawan Spanyol ini. Portugal kemarin menang menghadapi Kroasia dengan partai yang begitu dramatis, hampir aja mereka kebobolan di menit-menit akhir. Untungnya golnya offside dari Kroasia dan Spanyol melangkah ke babak 16 besar ini dengan mengalahkan Austria. Permainan mereka cukup oke, adanya perkembangan. Kemudian Portugal lawannya sangat berat Kroasia. Jadi Portugal ini sudah teruji kemarin menghadapi Kroasia, mereka masih menang. Mereka menang gitu ya dan itu menunjukkan bahwa motivasi mereka terus bertumbuh dan mereka bisa untuk mencetak gol. Namun kalau kita melihat konsistensi memang Portugal belum konsisten, agak sedikit goyah ya. Itu meskipun kemarin mereka menang, gua rasa sih ya ini prediksi gua akan jagokan Spanyol. Spanyol yang akan menang melaju ke partai berikutnya. Itu prediksi gua teman-teman. Jadi untuk Portugal mungkin 16 besar ya. Meskipun memang peluang Portugal untuk menang juga sangat besar, tapi karena ini kita prediksi tentunya kita punya pandangan masing-masing. Spanyol menurut gua ini akan menang dan melaju ke babak berikutnya.
Terakhir di bagian kanan ada Amerika Serikat tuan rumah berhadapan dengan Belgia. Amerika Serikat sedang bagus performanya, tapi sayang Balogun di kartu merah ya. Itu kalau nggak salah pertandingan kemarin kan Balogun di kartu merah. Jadi tidak akan bermain lawan Belgia berarti. Dan Belgia kemarin comeback dari Senegal. Senegal dengan materi pemain yang merata, yang bagus. Akhirnya Belgia yang punya pengalaman, mereka punya pemain-pemain yang bisa cetak gol, kemudian suplai bola dari seorang otak serangan mereka Kevin De Bruyne juga cukup bagus sehingga akhirnya Belgia bisa cetak gol, bahkan mereka comeback dari Senegal. Senegal terhenti oleh Belgia, dan menurut gua di pertandingan antara Amerika berhadapan dengan Belgia ini partai yang sangat menarik, namun faktor tuan rumah mungkin akan sedikit diuntungkan Amerika Serikat. Gua sih kayaknya jagoinnya Amerika Serikat. Amerika Serikat yang akan melaju ke babak berikutnya. Kenapa? Salah satu alasannya tadi faktor tuan rumah, dan mungkin ini faktor juga dilatih oleh pelatih berpengalaman Mauricio Pochettino. Itu untuk bagian kanan, gua dukung Prancis menang lawan Uruguay, gua prediksi Maroko menang lawan Kanada, gua prediksi Spanyol menang lawan Portugal, dan Amerika Serikat menang lawan Belgia. Itu prediksi saya teman-teman. Gimana menurut kalian? Kita pindah ke bagian kiri. Partai menarik langsung tersaji di paling atas. Brazil berhadapan dengan Norwegia. Brazil melangkah ke babak 16 besar menumbangkan Jepang dengan banyaknya saat itu prediksi kepada Jepang yang akan menang termasuk gua. Kemudian Norwegia melangkah ke 16 besar setelah mengalahkan Pantai Gading. Ini Norwegia performanya luar biasa dan mereka cukup meratap main-main bagusnya ya di posisi depan, di posisi tengah, di posisi belakang gitu. Jadi Norwegia ini bukan tim yang kaleng-kaleng, mereka adalah kuda hitam yang bisa saja menyulitkan tim sekelas Brazil. Brazil saat ini bukan Brazil yang dulu, bahkan Brazil saat ini seperti bertentangan dengan sepak bola ciri khas mereka ya, yaitu Jogo Bonito, karena saat ini mereka dilatih oleh pelatih yang datang dari Italia dengan Catenaccio-nya, mungkin dengan permainan bertahan, yaitu Carlo Ancelotti, Don Carlo. Dan tentunya orientasi dari Brazil saat ini adalah yang penting menang gitu ya, yang penting menang tanpa memikirkan bagaimana bermain yang indah. Itu Brazil yang sekarang mungkin pragmatis lah, dan akan menghadapi tim yang bermain dengan hampir sama pragmatis juga, yaitu Norwegia. Di pertandingan ini mungkin itu akan berjalan dengan sengit ya, tapi gua rasa ya Brazil akan tetap dominan untuk menguasai bola dan bermain menyerang karena mereka punya segudang pemain yang sangat bagus dengan individu yang bagus. Tapi gua rasa ini mungkin akan berbeda dengan kalian. Gua jagoin Norwegia. Norwegia punya seorang monster yaitu Haaland, kemudian disuplai dengan gelandang yang sangat bagus Odegaard dan lain-lain. Jadi gua rasa mungkin kalau untuk skor tipis aja gitu ya di pertandingan ini, gua jagoin Norwegia. Kenapa jagoan Norwegia? Yaitu mereka punya pertahanan yang kuat dengan tembok-tembok yang tinggi, dan di depan mereka punya striker-striker jangkung dan bisa eksekusi semuanya. Brazil sejauh ini memang cukup bagus, tetapi memang gua melihat bahwa Brazil yang sekarang ini Brazil yang sekarang ini secara permainan itu belum ke level Brazil yang seperti dulu lah gitu ya. Dan di pertandingan ini gua rasa Vinicius juga mungkin akan mendapatkan pengawalan yang begitu ketat. Kalau Viniciusnya dimatikan pergerakannya, gua rasa ini Brazil akan sangat kesulitan juga gitu ya. Oke, jadi Brazil Norwegia gua jagoin Norwegia. Kemudian ada tuan rumah Meksiko lawan Inggris. Nah, ini Meksiko tuan rumah yang sangat kuat ini. Kemarin mereka mengalahkan Ekuador dan permainan mereka sangat bagus. Inggris adalah tim yang bisa dibilang ini tim yang cukup kesulitan juga gitu kemarin ya menghadapi Demokratik Kongo. Mereka hampir kalah, kemudian di babak grup mereka gagal menang lawan Ghana, tapi untungnya mereka akhirnya lolos ke babak 32 besar, dan kemarin lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Demokratik Republik of Kongo. Inggris punya Harry Kane yang bisa eksekusi di depan, tinggal bagaimana sayap-sayapnya ini bekerja, dan Thomas Tuchel memaksimalkan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan seperti Bukayo Saka ya. Nah, Bukayo Saka kan di bangku cadangan itu beberapa pertandingan. Bukayo Saka gua rasa harus bermain dari starter di pertandingan ini, dan duetnya mungkin dengan Rashford atau dengan Gordon itu tinggal dipilih aja nanti siapa yang mungkin paling siap. Tapi kalau gua sih lebih memilih untuk Rashford starter gitu ya. Jadi Saka ini mungkin Madueke nanti dulu gitu ya. Saka ini penting sekali di pertandingan menghadapi Meksiko ini. Kemudian di tengah Elliot Anderson dan Declan Rice, gue rasa ini akan tetap menjadi pilihan utama bersama dengan Jude Bellingham. Tinggal PR-nya adalah bek kanan. Siapa yang akan menjadi bek kanan itu yang menjadi PR bagi Thomas Tuchel. Tidak ada Reece James, tidak ada Tino Livramento, dan Tino Livramento sebelum Piala Dunia cedera diganti oleh Trevoh Chalobah.
Gua nggak tahu siapa penggantinya. Kemarin sih memainkan Jadis Pence, tapi dia permainannya tidak berkembang di kanan bersama dengan Noni Madueke, banyak sekali miss. Kemudian Jadis Pence juga gagal untuk melakukan sebuah crossing. Jadi gua rasa Jadis Pence ini kalau misalkan harus digantilah dengan yang coba untuk sedikit bertahan, mungkin Gerald Kwanza atau Trevoh Chalobah dipaksakan di sana, dan yang lebih ofensifnya mungkin bisa dari sisi kiri lah, Nico O'Reilly gitu. Oke, untuk hasilnya Meksiko ini tim yang kuat, tuan rumah yang kuat, mereka punya sejarah sepak bola yang kuat. Mereka bukan tim pertama di Piala Dunia, mereka adalah langganan Piala Dunia, mereka punya sejarah panjang di Piala Dunia, sudah 3 kali menjadi tuan rumah. Gua rasa Inggris akan menghadapi sebuah tantangan yang paling berat di pertandingan ini, tapi karena tim jagoan gua adalah Inggris, gua tetap jagokan Inggris menang. Tipis saja mungkin, bahkan mungkin sampai extra time bisa, asal jangan sampai penalti lah. Inggris menang di pertandingan ini menurut gua. Itu prediksinya. Lanjut, Argentina berhadapan dengan Egypt atau Mesir. Ini Egypt mengalahkan Australia dari partai adu penalti. Egypt kesulitan untuk menembus pertahanan dari Australia. Kemudian Australia mereka banyak sekali mengandalkan bola-bola udara ya, dan Egypt beruntung mereka punya Mohamed Salah, punya Trezeguet, punya seorang Omar Marmos. Itu adalah pemain-pemain yang sangat dibutuhkan di tim, karena di pentas akbar sepak bola dunia seperti ini, di event paling besar ini, tentu saja sangat butuh pemain-pemain bintang ya untuk memberikan sebuah motivasi dan juga untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan Egypt di pertandingan menghadapi Australia, mereka memaksimalkan pemain-pemain yang mereka miliki itu. Akhirnya mereka menang adu penalti, dan jelas mental Egypt berbicara di sini. Menghadapi Argentina yang terseok-seok menghadapi Tanjung Verde, hampir aja mereka digiring ke adu penalti ya, setelah mereka 1-1 di waktu normal 90 menit. Kemudian ada gol dari Argentina di awal extra time babak pertama, disamakan lagi di akhir extra time babak pertama, tapi untungnya ada gol di gol ketiga Argentina yang akhirnya menjadi kemenangan bagi mereka. Tapi secara permainan Argentina mengalami kesusahan di pertandingan ini, tapi Argentina tetap Argentina, mereka punya Messi, mereka punya pemain-pemain hebat lainnya, dan mereka statusnya sebagai juara bertahan, dan juga perjalanan mereka kan di babak grup sangat mulus. Kemudian mereka juga mungkin belajar dari pertandingan menghadapi Tanjung Verde bagaimana caranya ketika mereka mengalami situasi yang sama, dan mungkin Lionel Scaloni sudah mendapatkan sebuah cara untuk laga menghadapi Mesir. Gua rasa Argentina akan tetap menang. Oke, jadi gua dukung Argentina. Oke, terakhir di bagian sebelah kiri paling bawah itu ada Swiss berhadapan dengan Kolombia. Gua nggak nonton pertandingan Swiss, tapi gua nonton pertandingan Kolombia lawan Ghana. Kolombia sangat bagus mainnya. Kolombia punya pemain-pemain seperti Diaz, kemudian di belakang mereka punya Davinson Sanchez. Ini adalah pemain-pemain yang sangat oke. Meskipun James Rodriguez sudah tidak bisa bermain mungkin selama 90 menit ya, karena sudah tidak muda, tapi mereka punya pemain-pemain lain seperti Arias dan lain-lain yang bisa untuk menggantikan peran dari pemain yang masuk sebagai starter atau dibutuhkan lah untuk menjadi game changer. Gua rasa menghadapi Swiss ini partai yang sangat berat juga bagi Kolombia. Swiss bukan tim yang mudah untuk dikalahkan, tapi karena gua lihat tadi pertandingan Kolombia, gua rasa si Kolombia ini akan mengejutkan dan mungkin akan bertemu tim sesama Amerika Latin di babak quarter finals menghadapi Argentina. Jadi gua dukung Kolombia sebagai pemenang di laga menghadapi Swiss. Itu dia untuk prediksi gue teman-teman untuk pertandingan 16 besar menuju ke 8 besar. Jadi kalau kita balikin lagi nih prediksi gue dari sebelah kiri ya. Tadi yang kanan udah, yang kiri nih. Gua dukung Norwegia menghadapi Brazil, kemudian Meksiko Inggris gua dukung Inggris, kemudian Argentina Mesir gua dukung Argentina, dan Swiss Kolombia gua dukung Kolombia. Itu dia untuk prediksi gue teman-teman. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, jangan lupa juga kalian dukung channel ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya.